Shalom. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Baik, kita lanjutkan topik tentang semua orang harus bertanggung jawab. Ini bagian ketiga ya. Lalu Widiawati ini berkata, lalu kan yang biasanya membaptis orang itu kan adalah pendeta, Pak. Jadi bagaimana dong? Nah, saya jawab, ya cari pendeta yang hamba Allah atau murid Kristus kan, sis. Ya. Artinya jangan asal-asalan pendeta. Wah, bahaya itu kalau asal-asalan saja ya. Nah, paham ya? Lalu Widiawati berkata, oh gitu ya. Wah, ya harus berdoa dulu ya Pak ya, sebelum dibaptis ya Pak. Minta Tuhan temukan dengan hamba Allah yang profesinya pendeta, gitu ya Pak. Saya jawab, betul sis ya. Karena apa ya? Karena kalau yang membaptis bukan hamba Allah atau murid Kristus, waduh ya nggak berlaku baptisan itu di hadapan Allah sis. Berlakunya hanya di hadapan manusia saja ya kan. Dapat surat baptisan, jadi salah satu anggota gereja di gereja tertentu, nah, itu aja. Tapi di hadapan Allah baptisannya nggak berlaku itu. Karena apa ya? Karena kan yang membaptis kan bukan hamba Allah atau bukan murid Kristus atau bukan orang benar. Nah, itu nggak berlaku. Masa orang dosa masih dusta, masih zina, masih benci atau masih suka membunuh orang, kok baptis orang itu kira-kira bagaimana coba? Logika aja ya. Kan tidak bisa ya, orang berdosa baptis orang berdosa. Waduh ya. Jadi yang membaptis orang itu harus orang benar atau hamba Allah atau murid Kristus ya. Ayatnya ada saya tunjukkan ya di Yohanes 4 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Allah. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya. Kan jelas ya, di sini dituliskan ya. Yang membaptis siapa? Murid-muridnya. Ya, kita tahu bahwa murid Yesus itu adalah Yohanes 8 ayat 31 yang sudah kita baca tadi ya, yaitu orang yang hidupnya tetap di dalam firman Allah atau tidak bergeser, tidak melenceng, tidak keluar dari firman Allah ya. Artinya hidupnya tetap dalam firman Allah ya, hidup taat firman hidup taat firman 100% dia hidupnya, bukan cuma 10% saja yang 90% tidak taat, atau sebaliknya hanya 90% saja yang 10% tidak taat. Tidak bisa, itu semuanya salah di hadapan Allah kalau kayak gitu hidupnya ya. Sudah saya jelaskan di bagian keberapa itu kan ya. Jadi tidak bisa orang percaya atau orang benar itu pasti hidupnya 100% taat kepada firman Allah. Jelas ya. Nah, itu yang berhak membaptis ya. Bukan asal pendeta baptis orang atau pendetanya masih hidup dalam dosa, baptis orang dosa ya tidak guna kan, tidak ada artinya kan. Jelas ya. Lalu Widiawati berkata, oh gitu ya, iya paham Pak. Nah, lalu kenapa sekarang kok harus punya Roh Kudus Pak agar bisa masuk surga ya? Kalau tadi kan pertama harus bertobat, oke. Kedua harus mengalami lahir kembali atau lahir baru yang Bapak terangkan tadi ya. Harus dipertobat lalu dibaptis dalam nama Yesus oleh hamba Allah atau orang benar atau murid Kristus. Nah, lalu yang ketiga kan harus punya Roh Kudus Pak katanya. Nah, itu kenapa Pak kok harus punya Roh Kudus? Nah, oke, saya jawab. Karena Roh Kudus itu adalah jaminan ya. Ingat, catat ini ya. Pertama, Roh Kudus itu jaminan ya, dan meterai atau tanda bahwa kita ini adalah milik Allah atau milik Bapa sis. Nah, ini ayatnya ya, saya tunjukkan di 2 Korintus 1 ayat 22. Demikian bunyi firman Allah. Memeteraikan tanda miliknya, huruf besar ini, tanda miliknya besar ini ya. Artinya Bapa atas kita dan yang memberikan Roh Kudus. Nah ya, di dalam hati kita sebagai apa? Ditulis sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Nah, jadi itu jelas di sini kan.
Jadi memeteraikan itu memberi tanda ya, seperti itu. Dan memberikan Roh Kudus sebagai apa? Sebagai jaminan. Jadi kalau orang tidak punya Roh Kudus, artinya kan tidak punya tanda bahwa dirinya milik Kristus dan tidak punya jaminan, ya kan? Paham ya? Nah, ada lagi ya untuk memperkuat kebenaran ini ya, ada di Efesus 1 ayat 13. Demikian firman Allah demikian bunyinya, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dialah kamu juga, ketika kamu percaya, ya itu percaya tadi garis bawahi ini ya, kata percaya itu adalah sudah bertobat dan sudah dilahirkan kembali ya. Nah itu artinya percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Nah, jadi perhatikan itu sis ya. Jadi Roh Kudus itu adalah sebagai meterai atau tanda bahwa kita itu adalah milik Allah atau milik Bapa, sekaligus menjadi jaminan gitu loh ya. Itu Roh Kudus, makanya harus punya. Kalau tidak punya Roh Kudus artinya kan tidak punya tanda dan tidak punya jaminan. Paham ya? Lalu Widyawati berkata, oh gitu ya. Jadi kalau orang tidak punya Roh Kudus berarti ia bukan milik Kristus ya Pak? Saya jawab, betul sis. Nah, itu ayatnya ada di Roma 8 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Di sini Roh Kudus maksudnya. Jika memang Roh Allah atau Roh Kudus diam di dalam kamu, ada maksudnya kata saya ya, kata lainnya ada atau tinggal di dalam hatimu ya, terus diteruskan, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jelas sekali ayat ini ya, jelas sekali kan. Saya ulang lagi ya, Roma 8 ayat ke-9 ya. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus atau Roh Kudus, ia bukan milik Kristus. Oke, jelas ya? Lalu Widyawati berkata, oh iya ya. Jadi untuk masuk ke surga itu harus pertama bertobat, yang kedua harus lahir kembali, yang ketiga harus punya Roh Kudus, gitu ya Pak? Saya jawab, betul sis. Oke, sudah paham ya? Nah, lalu Widyawati berkata, oke, sudah paham Pak. Wah, terima kasih ya Pak buat sharingnya Pak. Tuhan Yesus memberkati Pak. Sama-sama sis. Ya, oke saudara. Jadi itulah yang saya dapat bagi, bahwa setiap orang itu suatu hari pasti dia akan kembali ya. Untuk apa? Untuk menghadap tahta pengadilan Kristus. Untuk apa menghadap tahta pengadilan Kristus? Untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah dia perbuat selama hidup di dunia. Nah, makanya hati-hati kalau masih hidup di dunia ini ya, jangan sembarangan ya. Jangan gunakan hidup untuk sembarangan, maksudnya ya, untuk berkata-kata yang pokoknya hati-hati ya, karena itu semuanya akan dipertanggungjawabkan, baik kata-kata yang diucapkan atau perbuatan yang telah dia perbuat selama hidup di dunia ya, dari umur 0 bayi kan 0 tahun ya, nah itu sampai dia meninggal atau mati, itu umur berapa, itu semua dicatat ya di dalam buku kehidupan. Nah itu nanti semua akan dibuka pada waktu dia menghadap tahta pengadilan Kristus, harus dipertanggungjawabkan. Oke, Tuhan Yesus memberkati.